Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elsa Pramtika, Lucia Rahmawati Dewi, Nabila Hairunisa, dan Diriska Utami dan Gita Aureli akan mempresentasikan tentang materi representasi matematis. Apa sih representasi matematis itu? Representasi merupakan salah satu kemampuan matematika yang penting yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini juga yang tersirat dalam tujuan pembelajaran matematika kurikulum 2013. Dan representasi merupakan salah satu standar proses yang dikeluarkan oleh NCTM. Kata representasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1. Perbuatan mewakili, 2. Keadaan diwakili, dan 3. Apa yang diwakili. Artinya, representasi adalah kata benda yang dijadikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mewakili sesuatu. Definisi lain tentang representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi menurut Jones and Knuth 1991. Sejalan dengan Al-Haddad 2010 yang menyatakan bahwa representasi adalah ungkapan dari ide matematis sebagai model yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sebagai hasil interpretasi pikirannya. Sedangkan menurut Minarni 2016 menjelaskan bahwa representasi matematis dapat direpresentasikan ke dalam representasi visual dan non-visual. Representasi visual termasuk grafik, tabel, sketsa atau gambar, dan diagram. Representasi non-visual termasuk representasi numerik dan persamaan matematika atau model matematika. Definisi representasi matematis. Artinya, representasi adalah ungkapan dari ide matematis dalam berbagai bentuk atau model pengganti dari suatu masalah, baik itu berupa ekspresi matematis, kata-kata, gambar, dan lain-lain sebagai interpretasi pikirannya dalam menemukan solusi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan representasi matematis dalam makalah ini adalah ungkapan berbagai ide-ide matematika ke dalam berbagai model matematika. Indikator representasi matematis. Kemampuan representasi matematis merupakan hasil belajar pada aspek kognitif. Kemampuan representasi siswa dapat dilihat pada hasil tes kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis diukur dari ketercapaian indikatornya. Menurut Sumarmo, pada tahun 2010, indikator merupakan representasi matematis yaitu 1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 2. Memahami hubungan antar topik matematika. 3. Menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memahami representasi ekuivalen suatu konsep. 5. Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, menerapkan hubungan antar topik matematika. Selanjutnya, indikator-indikator yang digunakan menggunakan aspek kemampuan representasi matematis sesuai dengan dikutip dari Huang tahun 2007 halaman 194, yaitu representasi bahasa atau kata-kata atau teks tertulis, representasi gambar, dan representasi simbol. Indikator kemampuan representasi matematis menurut Muzakir, Dalam Lestari, dan Yuda Negara tahun 2015 sesuai dengan indikator menurut Huang. Akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu Muzakir menambahkan aspek representasi yang ditinjau yaitu representasi visual, di mana indikatornya yaitu yang pertama menyajikan kembali data atau informasi, representasi ke dalam representasi diagram,
grafik atau tabel, kemudian menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini merupakan tabel indikator representasi matematis yang terdiri dari representasi dan bentuk operasional. Untuk representasi visual, yang pertama ada diagram, tabel, dan grafik. Bentuk operasionalnya yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, dan tabel menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua ada gambar. Bentuk operasionalnya adalah membuat pola-pola gambar geometri, membuat gambar untuk memperjelas masalah, dan memfasilitasi penyelesaiannya. Lalu untuk representasi atau ekspresi matematis, bentuk operasionalnya adalah membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain yang diberikan, membuat konjektur dari suatu pola bilangan, penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis. Lalu kata-kata atau teks tertulis, bentuk operasionalnya membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan, menuliskan interpretasi dari suatu representasi, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan kata-kata atau teks tertulis, menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan, dan menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Pentingnya kemampuan representasi matematis. Menurut Jones tahun 2000, beberapa alasan penting yang mendasari pentingnya kemampuan representasi matematis yaitu kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk representasi berbeda, merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki siswa untuk membangun konsep dan berpikir matematis. Cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pemahaman siswa dalam mempelajari matematika. Siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya sendiri, sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, NCTM tahun 2000 menetapkan standar representasi yang diharapkan dapat dikuasai siswa selama pembelajaran di sekolah, yaitu membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat atau merekam dan mengomunikasikan ide-ide matematika, memilih, menerapkan dan melakukan translasi antar representasi matematis untuk memecahkan masalah, menggunakan representasi untuk memodelkan dan mengintrospeksikan fenomena fisik, sosial, dan matematika. Kemudian ada secara lengkap bentuk-bentuk operasional dari representasi matematis disajikan di bawah ini. Yang pertama ada representasi visual seperti diagram grafik atau tabel dan gambar. Untuk bentuk-bentuk operasionalnya, yang pertama yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Yang kedua, menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membuat gambar pola-pola geometri. Dan yang keempat, membuat gambar bangunan geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Yang kedua, representasi persamaan atau ekspresi matematis. Yang pertama, bentuk operasionalnya yaitu membuat persamaan matematika dari representasi lain yang diberikan. Yang kedua, membuat konjektur dari suatu pola bilangan. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematika. Kemudian, bentuk representasi yang ketiga yaitu kata-kata atau teks tertulis. Untuk bentuk operasionalnya, yang pertama, membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan. Yang kedua, memberikan interpretasi dari suatu representasi. Yang ketiga, menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah matematika. Yang keempat, menyusun cerita sesuai dengan suatu representasi yang disajikan. Dan yang terakhir, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis.